ide bisnis apa yang terbaik? Oke, mau jawaban orang bijak atau orang nakal? Dua-duanya. Dua-duanya. Jawaban orang nakal dulu ya. Oke, pertanyaannya gini. Ide bisnis apa yang terbaik? Kalau gua tahu, gua jalanin sendiri. Dari itu ngeselin banget jawabannya. Ya kalau saya tahu ya saya jalanin sendiri gitu. Itu jawaban anak nakal. Gitu. Tapi jawaban konsultan gitu, jawaban orang bijak begitu gini. Ide bisnis yang terbaik. Oke. Bisnis dulu. Bisnis itu perilaku pertukaran. Oke, pertukaran. Kan uang apa? Uang disebut apa? Alat tukar. Betul sekali. Uang adalah alat tukar. Nah, kalau kita mau terima uang, kan uang itu alat tukar. Nah, kalau kita mau terima uang, yang kita tukarkan apa? Jadi bisnis itu adalah membangun kemampuan yang akan ditukari uang. Itu bisnis. Itu dulu, kalau pegang, itu filsafatnya. Kalau pegang filsafat itu, semua ilmu setelah itu hanya mendukung ini. Pertukaran ini. Jadi uang adalah alat tukar. Kalau bilang dalam ekonomi uang adalah alat tukar, orang mikirnya untuk beli sabun, untuk beli beras, untuk beli handphone gitu toh. Tapi kalau dari pebisnis adalah apa yang bisa saya lakukan yang membuat orang lain tukar uangnya. Nah, berarti setiap orang memiliki nilai. Jadi kalau orang lihat orang kaya, mulai dari sekarang lihat orang kaya berarti apa? Orang ini memiliki banyak nilai yang bisa ditukarkan dengan uang. Sederhananya begitu. Kok ada orang menderita? Berarti apa? Tidak punya nilai yang bisa ditukarkannya. Katanya Tuhan Maha Adil. Kok orang tidak punya nilai untuk ditukarkan? Di situ kita buka satu pengertian lagi. Bahwa sebetulnya setiap orang memiliki nilai untuk ditukarkan, tidak tahu caranya. Itu loh. Jadi punya, setiap orang punya. Setiap orang bisa menyanyi, bisa, orang bisa bicara. Seperti saya sebagai motivator, sebagai konsultan dulu, itu bicara. Nah, setiap pribadi kalau tahu bahwa dia itu harus menukarkan sesuatu, harus mulai memikirkan apa yang aku bisa lakukan ya, yang dihargai oleh orang. Nah, saya cek dulu. Tujuan berbisnisnya supaya apa? Kan tadi tanya ide bisnis. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kaya dan mudah. Supaya kaya. Bener, supaya kaya. Tadi kan alat tukar. Tukar uang. Berarti yang ditukarkan ke Anda banyak. Good. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat orang mau memberi uang sebanyak itu? Apakah idenya harus besar atau kecil? Kecil. Besar. Good. Lebih mudah mana dapat uang yang tukarnya langsung besar atau tukarnya kecil-kecil, mengalir teratur? Kecil-kecil teratur ya. Kemampuan orangnya beda. Untuk orang mendapatkan sesuatu yang besar, orang ini harus punya kemampuan besar. Tetapi menunggu uang besar datang tidak mudah dan tidak cepat. Jadi orang-orang yang mengharapkan pembayaran besar dari orang lain harus memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa dibayar. Berarti apa? Punya tabungan. Terus dari mana tabungannya? Dari bekerja. Itu loh. Nah, padahal karyawan di Indonesia begitu gajian, belanja. Shopping, ngupi-ngupi, happy-happy, nggak punya uang lagi. Jadi tidak mempunyai daya tahan, bertahan menunggu uang datang. Uang yang alirannya kecil teratur bagaimana? Lebih mudah. Ya, saya anjurkan semua orang mulai dari situ. Karena nilai yang akan ditukarkan dengan uangnya orang tidak terlalu besar. Keuntungannya lebih mudah dibuat, lebih segera diproduksi, lebih cepat dihasilkan. Yang kecil-kecil itu seperti buat
bakso pink, gitu kan. Bakwannya hijau muda, kuahnya kuning. Orang bilang ini cendol atau bakso. Tetapi kalau menarik, orang akan menukarkan barang ini. Kalau kita pikir contoh paling kecilnya adalah paku. Satu paku berapa rupiah? Cepat membuatnya, cepat sekali. Mesin pembuat paku itu bukan main kecepatnya. Nah, keputusan membelinya mudah. Keputusan membeli. Pelanggan kita memutuskan untuk membeli lebih cepat daripada sebuah proyek yang 1 miliar. Dia membeli 50.000 rupiah lebih cepat. Nah, tergantung kitanya. Itu sebabnya Tuhan ini menciptakan kita beda-beda. Ada orang yang suka dengan transaksi yang tinggi. Ada orang yang tidak suka. Tidak mempunyai sikap mental yang sesuai untuk income stream yang kecil, teratur, kecepatan tinggi, rapid. Dia tipe yang elegan, anggun, menunggu lama, mempersiapkan lama, presentasi, jebret, dapat besar. Begitu. Nah, dari penjelasan mengenai dua jenis ini, yang pasti ada antaranya ya, antara yang kecil-kecil yang rutin, cepat, sering terjadi pembelian dengan yang jarang tapi besar, ini pasti ada antara. Nah, memulainya dari mana? Memulainya, kalau memang punya ide besar, latihlah berbisnis kecil. Supaya kita terbiasa dengan rasa berbisnis, rasa menukarkan, kemampuan melayani, membuat orang puas membeli. Itu dilatih dulu. Terus tadi, staying power-nya tadi loh, kekuatan untuk bertahan selama uang belum datang, dari mana? Dari bekerja. Menjadi karyawan, menabung. Berarti sikapnya, orang boros tidak cocok jadi pebisnis. Karena dia tidak mungkin memiliki tabungan. Ya, padahal tabungan dibutuhkan untuk membiayai kehidupan selama pendapatan belum masuk. Nah, dasar dari pengertian tadi mengizinkan kita masuk kepada, nah kalau gitu idenya apa? Nah, ide yang terbaik sangat ditentukan oleh jenis orangnya. Jenis orangnya. Ada orang yang tidak ramah, kasar, malahan bisnisnya tidak sesuai di hospitality, di pelayanan, di hotel, restoran. Ya. Tetapi dia cocok untuk produksi yang harus efisien, harus hemat, harus tepat spesifikasinya, cepat. Dia cocok. Jadi ide bisnisnya untuk dia bukan restoran, bukan hotel, gitu. Bisnisnya manufacturing atau perdagangan. Jual beli, cepat, grosiran. Ini tipe orangnya. Nah, jenis orangnya. Kedua, apa yang paling laku? Apa yang sedang laku? Apa yang sedang dibeli oleh orang? Apa yang sedang menjadi permintaan? Apa yang sedang rame? Terus, apakah ide bisnisnya ini, nanti ya lihat ya, ide bisnisnya ini perdagangan atau industri? Perdagangan itu asal laku, asal ada yang beli, rame, idenya mati. Seperti Rubik's Cube dulu. Cepat sekali, tek hilang. Motor kecil Tamiya, rame sekali, hilang. Itu loh. Nah, ini idenya ide perdagangan. Yang industri itu membangun bisnis asuransi, perbankan. Kemudian buka restoran yang kemudian menjadi di franchise. Ini industri, jangka panjang, beda. Meletihkan nggak Pak yang industri? Lebih meletihkan yang perdagangan, harus selalu cari ide. Itu apa yang sedang di Hong Kong sedang rame, di Shanghai, di Beijing, di Eropa apa, bawa sini, cepet-cepet sini. Ya, meletihkan nggak? Bagi orang yang tipe industri ini meletihkan sekali. Tapi bagi orang yang tipe perdagangan, industri ini membosankan sekali, itu lebih meletihkan. Karena harus telaten, memikirkan pertumbuhan yang incremental sedikit-sedikit. Sedangkan ini kayak mendadak. Libur, seperti pedagang kolang-kaling. Dagangnya hanya menjelang bulan puasa. Itu? Setelah itu apa? Nggak tahu apa, kipas-kipas. Pohon mana lagi, gitu kan. So,
ide apa yang terbaik. Itu tadi pengantarnya. Nanti suatu ketika kita akan bahas lebih detail, tapi menarik sekali. Itu yang menjadikan kita nanti mudah-mudahan manusia ekonomi, insan ekonomi yang sukses. Ya, amin. Gitu.